Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join, dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Halo teman-teman, wah kita sudah masuk di bulan April. Ada sesuatu yang kita rayakan di bulan ini. Ada apa ya? Ya, Paskah. Dalam sebulan ini kita akan sama-sama masuk dalam perjalanan cerita Paskah. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai online kelas kami hari ini. Semoga Engkau memberkati online kelas kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's get up and praise God. Forever, the path is clear.
Sebelum memulai cerita, kita baca deklarasi iman kita. Siap? 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Prof, Oh, yeah. What's up? aku lagi bingung nih dikasih tugas sekolah. Oh, memangnya kalian dikasih tugas apa? Ini tentang what is the meaning of Easter for you? Let me think. Menurut kalian, memangnya what is the meaning of Easter for you? It's about egg and bunny. Hahaha. Prof, kalau menurut Prof, what is the meaning of Easter for you? The meaning of Easter. Gini aja. Menurut Prof, daripada Prof jawab langsung, gimana kalau kamu sekalian masuk dan rasain pengalaman Paskah yang sebenarnya? Hah? Gimana caranya, Prof? Masuk dalam ceritanya? Yes, you can do that. Hah? Jangan bercanda, Prof. Wait. Tada! Prof sudah buat penemuan alat yang bisa bikin kita masuk ke dalam cerita Paskah secara langsung. Wanna try? Mau. Oke, teman-teman. Apakah bisa bantu Prof untuk kita sama-sama say go waktu Prof katakan go nanti dalam hitungan 3. Yuk, kita mau sama-sama tekan bareng-bareng tombol ini dalam hitungan in 3, 2, 1, go! Wah, ramai sekali, Prof. Kita di mana? Ini kita lagi ada dalam cerita Triumphal Entry of Jesus to Jerusalem. Kayaknya kalau di Alkitab ini ada di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ini adalah kejadian waktu Yesus memasuki Yerusalem. Kejadian ini terjadi seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan biasanya disebut sebagai Minggu Palem. Nah, kejadian ini bertepatan seminggu sebelum perayaan Paskah. Banyak orang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah sebagai pengingat keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem ini merupakan salah satu kejadian penting yang dicatat tidak hanya dalam kitab Matius loh, tapi ada juga di kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Wah, kenapa bisa ada begitu orang banyak menyambut Yesus ya, Prof? Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jauh lagi, kita bisa coba tanya sama salah satu orang yang menyambut Yesus. Yuk. Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saya senang sekali bisa bertemu tadi menyambut Yesus. Kami menyambut Yesus dengan melambaikan, meletakkan daun palem dan baju-baju kami karena kami menghormati Yesus sebagai Raja. Saya yakin Yesus itu Raja yang punya kekuatan besar. Karena yang saya dengar, Yesus membuat banyak sekali mujizat. Ia sudah menyembuhkan banyak orang sakit. Dia menyembuhkan orang yang sakit tuli menjadi bisa mendengar. Dia menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi bisa berjalan. Bahkan dia membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Memang waktu itu
banyak yang menyambut Yesus dengan berharap Yesus dapat menjadi raja baru atas Yerusalem yang saat itu dijajah oleh Romawi. Tapi Yesus sudah banyak memberikan clue sebenarnya bahwa kerajaannya bukanlah di dunia ini. Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai itu melambangkan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Coba kalian pikir, apakah ada raja yang menunggangi keledai? Biasanya raja-raja di dunia ini menunggangi kuda yang kuat atau kuda dengan kereta di belakangnya. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia lebih memilih keledai. Menunggang keledai juga menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati dan ingin membawa damai untuk semua orang. Dengan menunggang keledai, dia juga ingin menggenapi nubuatan tentang Mesias yang tertulis di Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi waktu itu ada banyak orang yang mengira Yesus adalah raja yang akan membawa mereka keluar dari jajahan Romawi itu ya? Ya, betul sekali. Waktu itu banyak sekali yang salah paham. Mereka berharap Yesus yang dapat melakukan banyak mujizat bisa membawa mereka keluar dari jajahan Romawi jika Yesus menjadi pemimpin atau raja mereka. Tapi yang dimaksud Yesus adalah dia datang sebagai Raja Damai. Seperti dalam nubuat Nabi Yesaya tentang Sang Mesias. Kita mau baca Alkitab sama-sama yuk. Profesor Dave ajak teman-teman ambil Alkitabnya masing-masing sekarang. Nah, sudah pegang Alkitab masing-masing semua? Yuk kita sama-sama baca. Profesor Dave akan baca lebih dahulu Yesaya 9 ayat 5. Tertulis demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Istilah orang Ibrani bagi damai adalah shalom, yang sering digunakan untuk menunjukkan ketenangan orang atau individu atau kalangan, ataupun bangsa-bangsa. Kata Yunani, eirene, berarti kesatuan dan kesepakatan. Jadi, makna damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Yesus datang sebagai Raja Damai untuk melakukan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Bukan hanya sekedar pembebasan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Yesus datang lebih lagi untuk memulihkan hubungan seluruh umat manusia dengan Allah. Dan hal itu jauh lebih penting dibandingkan apapun juga. Wah, ternyata Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai dengan tujuan memberitahukan bahwa dia adalah Raja Damai. Yesus datang sebagai pembawa damai untuk kita. Jadi penasaran ya apa yang terjadi selanjutnya? Penasaran kan? Mau lihat cerita selanjutnya? Yuk kita lihat lagi bareng-bareng. Demikian online kelas kita hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di Kids Zoom jam 9 nanti. Link-nya bisa kalian dapatkan di miss masing-masing. Bye.